Oke, tak mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. siap. Oke, jadi hari ini materinya terkait database ya. Ini kebetulan gabungan dari dua kelas, kelas RPL dan saya kelas RPL dan kelas SI, karena kebetulan dua-duanya itu database cuy atau basis data. Sebenarnya dua-duanya materinya beda cuy, tapi tak samain ya di replication ya. Mungkin anak SI kemarin juga udah belajar ya, tapi ini aku coba jelasin ulang. Mungkin nggak tahu sih lebih detail atau enggak. Tapi nanti di akhir bakal ada akun demoinnya. Jadi teman-teman kayaknya malam ini nggak eh aduh, malam ini kamu nggak praktek, tapi aku bakal demoin kayaknya ya. Ini aku kayaknya belum bikin ininya deh. Nah ini coba tak bikin deh. Aku coba jelasin teorinya dulu. Nah, nih gambar ini kan ya cuy. Gambar ini cuy apa? Orang yang di SpongeBob. Siapa sih ya namanya ya? Aduh, siapa sih cuy? Ikan. Nah, mirip kan? Nah, mirip nih cuy. Jangan aneh-aneh ente nganggapnya. Oke, jadi berikut adalah modul MariaDB replication. Jadi replication ini kadang tuh ada yang lain cuy, ada aktif-aktif, aktif pasif. Nah, untuk tujuannya ini teman-teman memahami konsep dasar replication pada MariaDB. Jadi sebenarnya nggak hanya MariaDB ya, harusnya ya konsep replication database ini bisa diterapin di yang lain, tapi ini aku nyobain yang MariaDB aja. Terus ya harapannya teman-teman mampu mengkonfigurasi master slave ntar ya di minggu depan kayaknya, kalau nggak sakit, kalau nggak males, kalau nggak ketiduran. Kemarin ketiduran sih sumpah, pagi bangun-bangun jam 1 anjir. Terus melakukan monitoring troubleshooting ini kayaknya susah ini. Kalau mau monitoring gini harus ada tambahannya. Nah, jadi ini itu MariaDB replication ini fitur dari MariaDB-nya sendiri yang memungkinkan satu server database mereplikasi data ke server yang lain atau yang biasa disebut dengan slave. Jadi ketika ada data masuk ke sini, dia bakal ngereplika datanya itu ke server yang ada di tangan kanannya aku. Jadi ada dua database, datanya itu sama gitu. Nah, tujuannya itu buat redundansi. Redundansi ini backup secara real time kayak yang dulu kemarin tak jelasin di kelas SI. Jadi metode backup kan ada dua kan ya. Metode backup selain jelasin metode backup, restore dan lain-lain. Coba ya, bentar. Kelas lain apa ya? Bentar. Jadi kan ada metode backup restore kan ya? Oke, jadi ada metode backup restore kan ya. Jadi data kan umumnya harus kita backup kan ya cuy. Jadi seandainya datanya kenapa-kenapa atau datanya hilang, kita punya backupannya. Nah, ada metode namanya backup restore. Backup restore ini ya berarti kita ngopi semua datanya ke backupan. Nah, backupannya ini kalau di MariaDB yang pakai MySQL DAM itu jadinya .sql. Nah, ketika sudah berhasil nge-backup, kita udah punya file .sql backupannya. Nah, tapi kekurangannya kan enggak real time kan ya. Seandainya hanya nge-backup tiap jam 12 malam, maka anggaplah backup data, aku coba buka Sublime Text. Backup backup data itu tiap jam 11.59 WIB ya. PM. Setiap jam 12 malam. Nah, terus udah berhasil ke backup nih jam 00.00, data kelar ke backup data yang hari sebelumnya. Nah, seandainya jam 10 PM besoknya atau jam 10 malam besoknya data hilang, maka ada 22 jam data yang hilang. 22 jam ini dari mana? Ya dari terakhir backup sampai datanya hilangnya kapan. Nah, berarti ini kan terakhir backup kan jam 12 malam kan ya. 12 malamnya 12 malam, malamnya hari itu, dan data hilangnya itu kebetulan jam 10 malam besoknya atau hari ini anggaplah ya. Ya berarti di jam 1 malam sampai jam 10 malamnya itu berarti datanya hilang semua, karena backup itu hanya setiap
24 jam sekali. Nah mungkin kamu bisa ngakalin kayak, oh kenapa nggak di backup tiap 1 jam aja mas, tiap 1 jam. Jadi seandainya data hilang ya last backupnya itu ya 1 jam yang lalu, jadi data yang hilang itu nggak banyak-banyak banget. Itu bagus, pertanyaannya bagus, tapi gimana kalau hilangnya di menit ke 58? Berarti kan sama aja, ada 58 menit kan ya yang hilang kan ya. Nah atau kenapa enggak backup data tiap 1 detik, biar setiap detik itu ngegenerate file SQL terusnya lah. Jawabannya itu yang pertama nih, dia berat, terus juga takut gak konsisten tuh gini maksudnya. Di detik 1 titik aku tahu di jam 10 lebih 30 menit lebih 0 detik lebih 00 ms itu ada backup. Nah terus dia untuk backup ini prosesnya itu 1 detik cuy, proses backup 1 detik. Nah selanjutnya di jam 10 detik 1 detik 0,05 ms ya, milisecond ya, ini second ya satuannya ya, itu ada data masuk atau ada data update ya lah. Kalau kayak gini ini yang menyebabkan inkonsistensi, entah inkonsistensi ataukah ketika nge-update data ini bakal gagal karena lagi di lock database-nya karena proses backup tuh aku nggak tahu karena belum pernah nyoba. Jadi kalau per detiknya ini di backup ini masih ada chance hilang per milisecond, tapi juga selain itu ya aku nggak tahu apakah ketika dia proses backup database-nya di lock ini maksudnya ya nggak bisa di update, entah hanya insert update atau apa begitu juga yang select atau read, aku nggak tahu. Nah solusinya bisa kita pakai yang namanya replication ini. Kalau kita dalam banget kalau kita cek di sini, nah replication ini buat backup real time. Jadi setiap ada data update ini entah data baru or delete, otomatis ditulis atau di write juga, di replicate juga di DB backup. Jadi database itu ada 2. Nah jadi setiap data masuk ke sini langsung di backup secara otomatis ke sini, jadi nggak ada yang namanya kehilangan data 1 detik gitu. Nah jadi setiap ada data yang ke update, yang di sini juga ikut ke update, di sini ke hapus, yang di sini juga ikut ke hapus gitu cuy. Nah sekarang pertanyaannya, ini kan ada 2 database nih mas, bisa nggak nih dipakai dua-duanya? Harusnya tetap bisa, tapi ya itu harus ada konfigurasi tambahan. Makanya ada istilah tuh aktif pasif. Langsung ini data, ini dia. Bentar, sepi banget nih. Ada aktif pasif. Kalau aktif ini dua-duanya bentar. Kalau aktif ini dua-duanya itu kecil banget cak. Kalau jangan beresek. Kalau aktif ini dua-duanya itu, 2 server ini melayani requestan klien, sedangkan aktif pasif ini yang kiri ini dia yang melayani klien, yang kanan ini dia hanya melayani jika server yang kiri ini hilang gitu, nggak ada crash, down dan lain-lain. Nah gitu cuy. Nah kalau diulik lebih detail, ini aku ngomong lagi agak niatan nih cuy. Yang aktif ini kelebihannya, database Node 1 lebih ringan kerjanya, karena umumnya itu kan ada 2 database kan ya. Mungkin kamu nanya, oke masnya kan ada 2 database kan ya, terus dia pembagiannya gimana nih? Apakah dia kerja bareng atau jawab bareng atau bagi kerjaan gitu? Nah jawabannya itu tergantung yang di konfigurasi yang dipakai sih cuy. Ada juga yang Node 1 ini hanya untuk write dan read, sedangkan yang Node 2 ini hanya read saja, atau yang Node 1 ini write only. Jadi ketika ada data masuk ya yang ngerjain ini, ketika ada perubahan data yang ngerjain ini. Tapi ketika ada yang klien yang request read select all from bla bla bla, itu yang ngerjain si Node 2. Jadi si Node 1 ini fokus ke
write query, sedangkan yang Node 2 ini hanya read query, hanya membaca data doang. Jadi beban kerjanya lebih ringan antar node ini. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya yang jelas lebih mahal untuk costnya ya, karena ada dua database yang dua-duanya nyala, plus dua-duanya ini harusnya speknya itu kurang lebih sama cuy, biar nggak ada bottleneck. Sedangkan yang kedua ini normalnya ini yang kanan ini speknya nggak perlu sebesar si Node 1, karena dia hanya buat replication doang, dia nggak ada melayani request si user. Jadi anggaplah si Node 2 ini RAM-nya 1, sedangkan Node 1 ini RAM-nya 4 GB gitu. Jadi biayanya lebih murah. Tapi yang jelas Node 1 ini bakal jadi berat workloadnya dibandingkan Node 1 yang ada di aktif-aktif gitu. Nah ini juga ada yang kayak tadi tak jelasin, load balancing membaca dari slave. Jadi ya kalau ada traffic yang bacanya dari Node 2 ketimbang Node 1. Node 1 ini hanya untuk write saja. Sudah ada high availability. Jadi ini high availability ini dua-duanya bisa dipakai, tapi nah ini ngecek layar dulu nih, barangkali ada yang aneh-aneh nih. Aman ya, oke siap. Highly availability ya. Jadi high availability itu gini teman-teman, nih ilmu mahal ninjir, ilmu mahal ninjir, nggak bohong. Jadi suatu sistem itu kan harus memiliki uptime yang tinggi kan ya. Uptime ini seberapa lama dia hidup ya, seberapa lama dia nyala gitu, menghitung terkait availability suatu service. Jadi kan nggak mungkin kita punya database buat satu sistem tapi databasenya mati loh. Tapi kan cuma 1 menit mas, 1 menit mati tetap mati cuy. Contohnya ya kayak Igrasias itu pas dulu kita KRS-an semester 3 ya. Itu kan kita pertama kali KRS-an, aku nggak tahu SI KRS-an apa enggak. Dia itu pas war jam 00 malam dia tuh langsung down cuy. Hasilnya apa? Igrasiasnya memang bisa dibuka, tapi ketika pas mau masuk menu KRS dia gagal karena dia si Igrasias ini kan dia mau ngelot ke database kan, sedangkan databasenya modern Kang. Jadi adalah downtime yang mana mahasiswa atau customer atau user dia nggak bisa menggunakan service bagaimana mestinya. Nah untuk mengatasi hal tersebut ada yang namanya high availability, jadi availabilitas yang tinggi. Jadi dia ini mampu untuk menangani request sebanyak apapun. Jadi nggak ada istilah downtime, nggak ada istilah mahasiswa bikin status kayak wah Telkom tai, waya KRS-an kok malah down ini, nggak ada istilah kayak gitu. Nah si high availability ini apa hubungannya sama yang ini? Dia ini normalnya itu mati dan nyala. Kalau nyala Igrasias lancar, dia bisa KRS-an. Tapi kalau mati Igrasias nggak bisa KRS-an karena dia gagal ngelot mata kuliah, ngelot mahasiswanya siapa aja gitu. Nah kalau ada 2 node gini, seandainya node 1 mati ini masih aman karena klien request ini bisa diarahin ke, aku bisa gambar tau cuy di sini tuh kan. Aku bisa ngarahin user ngaksesnya ya ke node 2 aja, si traffic yang ke node 1 ini di close. Jadi si user ini tetap menjalani harinya secara normal, dia nggak ngerasa lah kok error jir padahal Igrasiasnya normal nih. Nah kalau kayak gitu kan berarti aman kan, kita masih punya backupan databasenya. Nah gimana kalau arsitektur yang kanan nih mas, ini kan ada 2 tapi yang 1 mati, apakah bisa high available juga? Jawabannya bisa, tapi nggak se high availability yang kiri. Karena untuk anggaplah kayak kasusnya kayak tadi ya, kita cuma punya database 1. Database ini dilalah modern Kang, entah kehapus atau down atau yang gimana. Nah kita kan punya backupannya di sini, tapi di sini kan abu-abu kan, warnanya nggak seaktif, nggak senyala yang kiri kan. Itu artinya dia tuh lagi apa ya, dia itu nggak siap menerima request dari user cuy. Kita perlu melakukan beberapa konfigurasi tambahan, entah manual atau auto. Nah ketika melakukan konfigurasi tambahan itu akan ada yang terjadi yang namanya downtime. Jadi perlu waktu untuk menyalakan si pasif ini, si node 2 ini menjadi node aktif gitu cuy. Nah untuk downtime-nya semua itu tergantung ke sistem masing-masing. Ada yang hampir nggak kerasa, ada yang kerasa
banget. Aku ngechat temen dulu cuy, mau ngajak main. Wah, cuh. Ini siapa? Ini siapa? Astagfirullah. Ada chat yang nggak apa-apa cuy. Gitu. High availability teman-teman ada gambaran ya. Jadi kenapa database-nya dua ya, biar ketika satu database ini modern punya backup-an yang satunya. Contohnya itu kenapa Asprag ada dua. Kenapa Asprag ada dua? Seandainya Asprag 1 ini modern, oke jangan modern nih, takut banyak yang ngamen ini anjir. Ketika Asprag 2 ini sedang ada kegiatan, ketika ketika Fatur ini ada kegiatan positif di jam ngaspragnya dia, masih ada Asprag kedua yang buat nge-backup dia di kelas praktikum. Jadi kelas praktikum itu nggak kosong, jadi kamu sebagai user ini tetap belajar, kamu bisa dapat ilmu karena si Asprag 2 ini siap nge-handle kamu sebagai client request gitu cuy. Lah kasus kayak gini seru di IF. Asprag cuma satu Fatur, dan gitu Faturnya ketiduran anjir, ketidurannya pagi lagi. Dan gitu dilaporin anjing. Nah itu kalau kayak gitu berarti Fatur, sistemnya Fatur itu nggak punya high availability. Ketika Fatur ketiduran dia nggak ada yang gantiin cuy. Begitu juga si database ini, ketika dia hanya satu dia nggak ada yang gantiin. Tapi kalau failover ini dia ya bisa gantiin meskipun ya ada perlu waktu. Kayaknya di dunia nih lagi pada sakit apa ya cuy, bangsu ini. Oke, terus sampai mana cuy? Aman ya. Terus juga ada jenis replikasi. Yang pertama ini ada asynchronous. Mas Fatur udah absen belum? Belum cuy. Mas Fatur belum absen guys, aman aja. Shit nih mic-nya di kampus ngomongnya diandang apa gimana nih, kecil banget nih. Nah untuk diem. Masuk ke Mas Fatur birthday. Lanjut baik kan apa. Oke lanjut ya. Untuk jenis-jenis replikasi ini ada beberapa. Di sini tuh yang ada di ChatGPT ini asynchronous ini aku nggak tahu deh, aku nggak bisa jelasin cuy. Aku nggak bisa jelasin nih. Aku nggak bisa jelasin. Oh, whereas data primary first and then secondary. Bentar. Walah sosoknya hancur banget ya gambarnya. Kalau asynchronous tuh dia apa sih? Lah bedanya apa anjir? Nasi bikin model pakai ChatGPT anjir, waktu yang jelasin bingung. Nang cuy. Oh aku bisa jelasin nih kalau kayak gini caranya. Read request, replication request. Oh. Jadi kalau asynchronous ini dia langsung nge-write di slave database ke database backup. Tapi kalau asynchronous ini dia tuh ada act-nya, dia ada izinnya dulu. Aku mau nggak apa-apa sengaja kok, biar pusing sekalian nih. Udah pusing sekalian anjir. Ya kalau si asynchronous ini dia si yang asynchronous ini dia ada act-nya. Act ini acknowledge, jadi kayak ini ada data baru nih, ini aku izin nge-replicate ke kamu ya. Oke cuy. Oke dia nge-replicate, terus pas sudah nge-replicate dia ngabarin lagi udah masuk nih, aman bosku. Nah dia jadinya katanya itu latensinya lebih besar dibandingkan yang synchronous gitu. Nah terus juga ada semi ini ya katanya, nggak tahu lah ya, intinya gitulah cuy. Intinya tuh pasti ada perbedaannya. Nah masa gitu doang ya? Ada pertanyaan dulu kah terkait replication database ini? Nggak apa-apa, nggak boleh marah, kita sekali-sekali.
Shit, ini ada ini kah? Among Us kah? Oke, ini ada beberapa pertanyaan untuk teori perbedaan logical backup dan physical backup. Nah, aku nggak tahu jawabannya, tapi kalau aku boleh jawab ngarang, physical backup ini ya datanya itu disimpan mungkin di offsite gitu. Kan ada istilah offsite backup kan ya. Itu backup di luar tempatnya. Jadi seandainya aku ada database server di kampus, aku mau nge-backup, backupannya itu ditaruh di Baturaden. Jangan Baturaden rawan longsor. Aku taruh di mana cuy yang aman? Aku taruh di kantor Bupati Purwokerto kan, Banyumas ya. Maksudnya di kantor Bupati Banyumas ya. Jadi ada yang jagain, ada CCTV-nya, jadi lebih aman. Kalaupun banjir, dia pasti bakal diurus duluan ketimbang yang lain, ketimbang daerah-daerah yang lain. Nah, kalau logical backup ini anggaplah itu backup-nya itu di mesin yang sama. Oke lah, database-nya error mas, oke lah, database-nya crash mas, tapi gimana kalau komputernya yang mati? Gimana kalau komputernya rembus kena air? Dulu pernah anjir di lab IoT lantai 3 paling ujung. Tuh kan lantai 3 kan ya, dia rembus cuy. Rembus dari atas hujan, kena komputer anjing. Nah tuh yang kayak gitu tuh yang baiknya ya di offsite backup. Jadi ketika hardware-nya itu kena, kita masih punya backupan di tempat yang lain. Ketika ITTP ambruk, ketika ITTP kebakaran, kita masih punya backupan di tempat lain gitu cuy. Nah kapan sebaiknya menggunakan MySQL Dump, kapan menggunakan Maria Backup? Ini mah aku juga nggak tahu anjir. Wah ini bungul nih, ChatGPT-nya susah semua anjir pertanyaannya. Ntar nih, ini kelewatan nih cuy. Yo ilah. Oke, ini nggak apa-apa ya. Jadi untuk tools bawaan MariaDB buat backup ini sebenarnya ini aku nggak tahu malah jawabannya. Jadi kayaknya aku skip ya. Untuk MySQL Dump ini nanti hasil akhirnya itu jadi file cuy, bukan jadi zip, tapi jadi file .sql. Mentahnya .sql, tapi bisa dijadiin zip atau target kayak dikompres manual gitu. Nah, untuk contoh file zipnya itu kayak gimana? File .sql itu kayak gimana? Itu kayak gini. Nah, kayak gini nih cuy. Contoh dari file backupan pakai MySQL Dump. Nah, di sini nih ada time zone dan lain-lain, juga ada struktur dari table-nya, juga ada produk-produknya gitu. Ini hasilnya itu .sql, nanti tinggal diimport aja. Importnya itu MySQL Dump, nama database itu apa, Fatur DB, terus lebih dari bener nggak sih? Lebih dari bukan sih? Lebih dari apa kurang dari nih cuy? Lebih dari itu yang kontil. Maksudnya kurang dari ya guys ya. Nah ini dia. Kurang dari file .sql itu di mana. Jadi seandainya kita punya komputer baru, aku mau mindahin database dari laptop lamanya aku ya tinggal diekspor aja MySQL Dump, terus file backupnya kirim ke WhatsApp. Di laptop baru aku login WhatsApp web, aku download backup.sql, terus diimport kayak gini gitu cuy. Jadi ini tuh buat ini tuh karena ini panahnya ke kanan, ya ini buat nge-backup cuy. Kalau buat nge-restore-nya itu panahnya itu yang ke kiri cuy. Gitu, bedanya tuh di situ. Backup ini penting buat jaga-jaga kalau data hilang. Jadi dia tuh sebenarnya backup ini membebani server cuy, karena dia harus melakukan proses tambahan. Tapi ya demi data nggak hilang, daripada pusing mau nggak mau ngasih ngerjain backup ini. Tapi yang ngerjain backup ini ya nggak seberat itu, kecuali datanya memang sebesar itu. Oke, aku coba praktek. Jadi ini modulnya nih cuy. Ini 1000 juta %, miliar ratus % hasil ChatGPT nih cuy, jujur aja nih. Gimana nih cuy, gimana sumpah. Bentar, aku coba nge-replicate ya. Ini baru setengah jam ya. Aku mau bikin 2 MariaDB.
Master. Wah sumpah nggak kelihatan jadi aku ngetik AP. Di kamu kelihatan nggak cuy? Oke, tak taruh LVM 1024 2048 1024 networknya THCP. Terus start, oke. Terus yang satunya MariaDB Slave. Aku nggak tahu kalau mau nyoba application di Windows pakai SIM, aku nggak tahu caranya gimana cuy. Aku Windows cuma buat browsing sama nge-game doang jir. Oke, ini aku udah ada 2 server. Kalau digambar itu jadinya aku tahu gambarnya itu di mana ya. Apa nih? Kocak, jangan bilang lupa matiin VM. Oh, stop, oke. Aku gambar di sini. Ini apa nih? Ini aku kalau digambar tuh jadinya kayak gini. Ini aku udah ada server Linux saja, belum ada isinya cuy. Yang kiri ini MariaDB Master, yang kanan ini MariaDB Slave MariaDB. Tai lah, jangan ngomong saru cuy. Slave. Oke. Mana tadi? Nah ini dia. Dua-duanya coba tak nyalain. Jadi 2 ini masih Linux kosongan. Kalau kita coba cek di modul sini. Oh ini dia modul yang kenapa nyarinya ke kanan-kanan. Ini apa? Ini hapus, Proxmox tak taruh kiri. Kalau di sini itu pertama-tama tuh kita harus nginstal di kedua servernya, nginstal MariaDB server karena itu Linux. Jadi kita pakai perintahnya, perintah Linux ya teman-teman. Ini aku coba ngerjain yang master dulu. Aku tak buat kanan kiri ya biar nggak bingung. Oke, aku coba login. Oke, ini kan belum ada MariaDB nya kan ya. Tuh, comment not found. Aku coba cek. Aku tahu sudonya ini dihapus. Jalanin apt update sama install MariaDB server di kedua servernya kita, termasuk yang bakal dijadiin Slave database. Karena sebenarnya itu server kedua itu ya database beneran, bukan cuma numpang ke storage-nya karena kita mau aku nitip backupan ini ya. Bukan gitu, tapi aku nitip backupan MySQL-nya aku ya, aku taruh di database-nya kamu gitu cuy. Bukan naruh di hard disk kamu langsung, bukan naruh di file manager kamu, tapi di database-nya kamu gitu. Wah, nge-lag nih cuy. Dari siang loh. Apa kampus lagi nge-lag nih wifi-nya nih cuy? Penggelapan dana. Anjoy. Oke, aku coba jelasin dulu selanjutnya. Nah, nanti di MariaDB Master kita bakal nyoba database dummy yang udah sekalian diisi beberapa. Tapi aku nggak janji berhasil ya cuy. Tadi aku soalnya nyoba gagal jir. Nyoba di hybrid cloud loh, satunya di Azure, satunya di Proxmox tuh gagal cuy. Aku nggak tahu kenapa, tapi pas kemarinnya lagi aku nyoba di Proxmox dua-duanya itu berhasil jir. Tai lah, lama banget ya. Ntar aku coba ngerjain yang satu. Apa tadi aku pakai miliknya hard disk ya? Enggak kok. Ngelag banget ya, praktikum malam aja masih ngelag, gimana pagi-pagi. Lagian pagi juga belum bangun ya guys ya. Aduh, mau sampai kapan hidup kayak gini jir? Kemarin tiduran, hari ini ternyata kayak tai. Astagfirullahaladzim.
Misal aku ngapus server yang kemarin udah jadi, tak kirain tuh ya, wah ini mah gampang tinggal ngulang. Oh ternyata internetnya kang. Wah lah, di kampus ini internet lagi rungkat banget apa gimana nih anjir, 13 Mbps doang. Internet cepat buat apa? Seperti kata Pak Menteri, internet cepat buat apa? Nah ini pasti ada yang lagi di kampus lagi download nih jing. Tar aku tahu nih sangkanya siapa. Tadi pagi itu ada yang minta password wifi anjir, katanya buat TA. Coba tak cek ya, masuk nggak ya di sini ya. Ada yang minta TA, ada yang minta password wifi tadi siang cuy. Mas, password wifi-nya apa ya buat TA 2? Ya namanya juga mau mempermudah orang lain kan ya. Walah malah kita yang dipersulit anjing Ada nggak ya? Nggak tahu nih ada apa atau enggak ya. Di sini tuh nggak ada makan bandwidth berapa gitu, beda sama Mikrotik cuy. Dia ada monitoringnya gitu. Oke, udah kelar. Aku coba install MariaDB server yang di VM satunya di VM Slave. Nah di master aku coba login ke MySQL-nya. Nah di sini kan aku bakal bikin database dulu. Create database dummy DB, terus masuk ke dummy DB-nya. Terus aku bikin table isinya 3 field, ID, name, email. Terus aku masukin 4 data ke table barusan. Kalau aku coba select all from users ada 4 ya. Oke. Selanjutnya kita bakal konfigurasi tambahan yang konfigurasi untuk replication-nya gitu coy. Untuk konfigurasi MariaDB di Ubuntu di Debian 11 itu lokasi konfigurasinya itu ada di /etc mysql mariadb.com.d 50 server cnf. Aku nggak pernah hafal jadi ya. Wah apa maningki kang. Kayaknya aku exit dulu, terus masuk ke yang direktori konfigurasi, file konfigurasinya. Nah sini kan ada beberapa konfigurasi yang pin address ini aku coba komen dulu karena mau tak naikin ke atas ini. Oke. Ini taruh di bawah MySQLD. Ini server ID 1 berarti server yang pertama, terus juga ada log bin-nya ini ngarah ke ke file mysqlbin.log. Ini aku nggak tahu isinya apa. Mungkin itu stat terakhir dia sinkron ke database yang satunya. Jadi ketika database satunya ini mati selama 1 jam, kan berarti ada 1 jam data di sini belum ke replicate ke yang di satunya kan. Nah, itu bakal dia ingat apa aja nih yang belum ke replicate. Jadi saat ya database 2 ini nyala, semua 1 jam tadi bakal direplicate ke database yang kedua. Kalau enggak salah. Nah, terus juga ada bin address ini berarti dia menerima koneksi database dari mana aja. Kalau 0000 ini berarti dari anywhere, termasuk dari remote. Enggak hanya dari local host saja. Terus juga ada bin log DB-nya ini siapa ya, database sih dummy DB tadi. Kalau udah aku coba Ctrl X Y enter, terus aku coba restart MariaDB. Ih, ke error cuy. Ke error. Bentar giliran sini nih yang error nih. Nah selanjutnya kita perlu bikin user buat replicate-nya. Jadi kan si user ini dia perlu akses buat nge-read iya, nge-write ke yang satunya juga iya. Tapi ini kayaknya dia cuma nge-read doang deh. Tapi nggak tahu juga sih. Oh bentar aku mikir. Oh iya bener, jadi kan database-nya 2 kan. Kalau kamu berpikir loh, kalau database 2 gini bukannya kalau mau bikin user itu di 2 tempat ya mas, karena kan nanti pas data udah kelempar di sini yang nge-write kan si user yang ada di sini. Jawabannya enggak, karena nanti si user replicator ini yang bakal kita bikin di node 1 itu bakal dimasukin ke database Slave. Jadi satu user itu bisa dipakai di 2 database server gitu. Nah ini aku coba login MySQL lagi, bakal bikin user namanya replicator, ini di load dari anywhere, persen dari any, terus passwordnya ini your password.
Terus dia bakal nge-grant replication slave on semua ke mana, ke user replicator. Pas yang atas belum di copy, kocak. Terus di flash privilege. Ini aku sumpah ya. Wah, kocak, internetnya mati kah? Internetnya aku aman gak coy? Aman gak coy? Wah, pada live kah? Masih nge-lag bang. Anjing men. Kepala patah banget ini. Oh, sorry, ada yang nanya tadi cuy. High availability berbayar enggak mas? Nah, aku tak pasnya. High availability ini kan cuma konsep ya cuy. Konsepnya ya namanya konsep kan gratis kan ya. Tapi ketika kita menerapkan lah itu bakal ada biaya tambahan. Biaya tambahannya untuk apa? Ya buat si server, karena high availability ini kan umumnya ada 2 server kan ya. High availability ini kan bakal ada 2 server kan umumnya kan, karena untuk nge-backup. Mana ya? Astagfirullahaladzim, mata dah minus, layar kayak gini. Aduh, malah makin jelek nih pasti munculnya. Bentar, aku coba nyari gambar yang paling sederhana. Paling sederhana itu tadi tahu cuy. Website, web apps contohnya ya. Mana ya? Monyet. Capek gue tuh kayak gini. Aku tahu. High availability. Bentar, aku tahu. Nah ini dia. High availability konsepnya gratis, tapi ketika mau diterapin jelas ada cost tambahan, karena ya kita bakal punya beberapa server tambahan buat nge-backup si server yang satu itu. Nah, contoh gambarnya itu kayak gini cuy. Mungkin normalnya ketika kita punya, anggaplah Telkom ketika baru lahir, Telkom bisa lahir. Ketika ITTP baru berdiri, kan mahasiswanya kan sedikit kan ya, dia cuma punya satu database doang. Tapi semenjak dia makin banyak mahasiswanya, dia butuh highly availability. Jadi ketika MariaDB 1 ini modern, masih ada backup si 2 ini. Dia bikin si MariaDB 2. Wah. Bajingan nge-crash cok. Cuh, baru kali ini aku ngerasain Max nge-lag ini, Jim. Bentar, aku tahu. Kayaknya wifi kah? Bentar. Ntar aku coba hapusin lagi ya. Ini hapus lagi, sorry not sorry. Abis sih, nggak ada yang bisa dihapus ya. Hapus apa lagi ya Allah. Ini rasanya saya kayak punya HP Samsung J7 duluan anjir. Internal cuma 16 GB. Hapus apa lagi ya Allah. Tiap hari nak mikirnya kayak gitu terus. Aku udah aman belum nih cuy? Udah lancar belum nih ngomongnya? Apa masih kayak robot? Kita mendingan. Oke, siap, thank you. Lanjut ya, tadi kan terakhir anggaplah Telkom pas baru berdiri kan database baru cuma satu kan. Selanjutnya pas Telkom mulai berkembang, mulai rame, butuh database 2. Dia nggak mau database utama ini mati, karena dia hanya satu database, dia disebut sih SPOF, single point of failure. Jadi titiknya cuma satu karena nggak punya backup yang lain. Ketika si database ini modern, Igrasias jadi macet, LMS jadi macet, dan lain-lain yang datanya itu ada di database MariaDB 1 ini bakal macet semua.
Telkom ide, oke gimana kalau kita bikin dua database, dibuat replication biar highly availability. Oke lah, dia Telkom bikin database baru MariaDB 2 yang mana mengakibatkan Telkom punya dua infrastruktur. Infrastruktur ini yang memiliki cost operasional cuy. Jadi setiap bulan ini dia bayar. Kalau dia langganan cloud dia bayar tiap bulan, tapi kalau dia punya server sendiri berarti dia harus nambah server sendiri. Dia harus nambah capex ya, capital expenditure, dia bakal ngeluarin pengeluaran besar di awal. Terus juga dia bakal nambah listrik baru karena dia ada server tambahan. Nah, makin besar lagi dia ada si MariaDB 3. Anggaplah wah ini semenjak mau gabung Telio makin besar nih kayaknya nih kampus nih. Dia butuh backup tambahan. Jadi si MariaDB ini, si sistemnya ini memaklumi jika up to 2 database mati. Kalau cuma 2 ini kan berarti maksimal yang mati cuma 1 kan. Karena sekarang ada 3, dia mengizinkan atau ketika 2 database ini modiar aman cuy, masih sisa 1 gitu. Jadi highly availability-nya itu makin tinggi gitu. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru. Ini database ada 3 nih. Terus nih user ngakses yang mana nih anjir? Muncullah si Maxscale Load Balancing ini. Maxscale Load Balancing ini nambah di server baru. Server baru artinya cost-nya bayar. Cost-nya nambah, capex-nya nambah, opex-nya nambah, listriknya nambah, internetnya nambah, setup-nya nambah, bayar uang lembur yang setup dan lain-lain. Jadi cost-nya itu nambah cuy. Tapi highly availability-nya gratis. Untuk mencapai highly availability tersebut itu yang keluar cost tambahan. Gitu cuy, ini pertanyaannya berpendidikan tinggi ya. Kalau orang nanya kayak gini kan yakin nih kalau 2045 Indonesia emas nih cuy. Meskipun ntar 2030 bubar dulu yang, tapi nggak tahu dah ntar gimana. Oke, lanjut. Aku udah bikin user. Selanjutnya aku coba cek show master status. Nah di sini tuh muncul kayak gini. Aku coba save dulu di notepad. Aku ini tak close deh biar RAM-nya agak ringan. Ini jangan ada yang on cam cuy. Nggak ada yang on cam kan ya? Ini off cam please cuy, please off cam cuy. Ngelag banget nih laptopnya. Ini ente menghargai yang RAM-nya 8 GB doang cuy. Ini aku nitip di sini. Saking ngelagnya nih. Nah, di sini dia tuh ada position 328 ya. Kita coba catat terus untuk bagian bagian 4 kita bakal kan di note 1 ini udah ada datanya kan ya yang user tadi. Tapi di data di MySQL yang kedua ini belum ada datanya sama sekali. Nah, selanjutnya kita bakal menyamakan datanya terlebih dahulu teman-teman. Jadi yang ada di node master ini bakal nge-backup, terus di node slave ini bakal nge-restore. Nah, ini balik lagi nih kayak yang tadi nih. Pakai MySQL dump min u usernya apa? Kita bakal pakai root, min p bakal masukin password, tapi karena nggak ada berarti nanti kita bisa enter langsung aja. Database apa yang mau di backup? Oh, DummyDB. Mau disimpan sebagai name filenya apa? DummyDB.sql. Oke. Aku coba exit dulu. Jadi ngerjain MySQL dummy ini bukan di dalam MySQL sini, bukan query SQL dia. Kita exit dulu. Kita ngerjainnya itu di Linuxnya langsung. Nah, kalau aku ls ini itu berfungsi untuk melihat file yang ada saat ini. Di sini tuh nggak muncul apa-apa. Berarti memang nggak ada file ya. Kalau aku coba MySQL dump, passwordnya aku enter karena masih kosong. Kalau aku ls lagi, sekarang sudah ada dummydb.sql yang hasil backup dari DummyDB. Lah, kalau dicek isinya tuh kayak gini teman-teman. Nah, selanjutnya kita kan udah ada file backupannya nih, tapi perlu dipindah ke MariaDB slave. Nah, kalau pakai laptop di kampus bisa kirim lewat OneSafe, bisa kirim lewat flash disk atau lewat Google Drive ya. Nah, kalau server gini gimana? Aku bakal pakai base upload aja biar enak. Jadi ini kayak Google Drive tapi ya lewat apt install core. Kayak base update, kayak Google Drive. Kayak Google Drive tapi untuk CLI cuy. Oke, aku coba install dulu. Apa tadi? DummyDB.sql ya. Oke. Sudah berhasil diupload ke base upload, berhasil diupload ke Google Drive. Aku download di server yang slave. Nah, kalau aku ls sekarang DummyDB.sql ini udah masuk ke server yang kedua.
Tapi belum kita masukin ke database-nya kita, belum kita restore, belum kita import cuy. Dibuktikan ketika kita show databases belum ada database DummyDB. Kita perlu nge-restore-nya menggunakan perintah yang ini. Kalau tadi itu ke kanan, ini aku masih belum apa mana lebih dari mana kurang dari. Kalau ekspor itu ke kanan, kalau import ini ya ke kiri gitu cuy. Oke, kita coba import yang kanan sini, sama jalaninnya dia tuh. Dia langsung gini cuy, nggak pakai MySQL DAM lagi. Oke, sudonya tak hapus. Passwordnya masih kosong, tak enter. Nah, sini database-nya masih belum ada ya. Kalau kita kita masukin DummyDB. Jadi si DummyDB.sql bakal diimport ke database DummyDB. Sekarang errornya baru karena database DummyDB belum kita bikin. Kita perlu bikin dulu. Ups, kurang titik koma. Apa wifi jadi restart aja ya cuy. Ini wifi umum nih jir. Lama-lama kesel nih kalau kayak gini konsepnya nih. Oke, wah ini aku ngelik ya cuy. Show databases. Nah, sekarang udah ada DummyDB meskipun belum ada isinya ya. Anjing, mau teriak tapi nggak enak sama tetangga nih jir. Oke, lanjutnya aku bakal ngimport si database yang tadi, file backup yang tadi. Kirinya ini dikasih nama database-nya DB. Capek anjing itu kayak gini sumpah. Macet kan? Iya cok. Apa sih ya yang ngelag ya? Oh internetnya aku coy. Oke, aku ada ide. Aku reset modem dulu. Bentar nih, kalau di bawah 10 Mbps aku restart nih cuy. Aduh, 1 jam belum kelar anjim. Astagfirullahaladzim. Wah 93 ms nggak tahu nih kalau main Muntun. Udah ninjer masuk gamenya di menit ke-2 ninjer, bukan detik ke-10. Oke, tak restart wifi bentar cuy. Tak restart wifi bentar. Aduh, panas banget jir laptopnya.
close share screen. Oke, cek suaranya aku aman gak cuy? Record udah jalan. Suaranya aku masuk gak teman-teman? Oke, yang gambar udah mulai, nggak apa-apa. Ngepin gimana? Pin dulu, taruh di sini. Oke, ready, lanjut ya. Aku masih ingat yang terakhir sampai mana. Lah, kocak macet anjime. Oke, kita terakhir tuh kita udah punya backup database di server satunya, tapi itu belum diimport. Lanjut kita bakal import. Nih import itu kayak restore gitu. Kita bakal masukin backupan database ke database asli. Enter, MySQL enter, use dummy db, show tables. Nah, select all from users. Dia database udah, datanya itu udah sama ya teman-teman. Wah banyak banget, ntar aku tahu. Use, ya ilah, ya banyak aku mana anjir. Sosoknya jauh banget. Kok nggak mau ya? Alah. Oke, nggak apa-apa, tak coba reboot. Oh nggak mau ya cuy. Oh ya ilah. Oke, use dummy db, use user, select all from user. Nah, antara dua database ini isinya itu sudah sama, tapi ketika ketika aku nambahin data baru di database master ini, yang slave ini bakal belum terreplikat. Kita perlu ngekonfigurasi di database yang di slave-nya atau yang di kedua. Caranya sama, kita masuk ke file konfigurasi MariaDB-nya. Nah, isinya sama kan. Selanjutnya kita bakal nambahin server ID 2 di bawah MySQL DD ini. Nah, oke, kalau udah coba tak bawahnya juga tak 000-in pin address-nya. Ctrl X Y enter. Nah, info tambahan, kalau di Linux habis merubah konfigurasi suatu software itu perlu di restart softwarenya cuy. Entah restart atau matiin dan nyalain lagi softwarenya, atau di reboot sekalian servernya gitu. Nah, selanjutnya kita bakal ngatur aplikasi di slave-nya di dalam MariaDB-nya. Nah, selanjutnya kita coba jalanin ini, cek master ke master hostnya berapa, master usernya apa. Kita masih replikator sama. Ih, sumpah yang ngeliknya apa sih? Ini nggak ada yang on cam kan ya cuy? Tai lah, nyesel anjir gabungin dua kelas kayak gini, laptopnya langsung kebakaran nih lama-lama nih. Astagfirullahaladzim. Aku tahu ini dijadiin PDF dulu. Wah, ini gimana cuy, ngelag banget jir. Tai lah. Ngelag banget anjime. Asal yang selalu menurut kayak gini aja selalu menurut kayak gini, A B C D A. Lah, sekarang lancar nggak cuy? Aku recordnya. Maksudnya aku ngomong dan lain-lainnya. Lancar dari tadi. Apa karena ces-cesannya ya? Listriknya gemblung apa ya? Oke, coba lanjut ya. Tadi kan terakhir kita udah ngimport, udah ngatur kan ya? Belum. Kita terakhir sampai bagian 7. Kita perlu minta tolong ini dong. Kirimin chatnya aku. Yang tadi aku nitip
hilang nih habis ke logout zoomnya nih gara-gara restart wifi yang ada bin locknya. Kirimin please cuy. Oke sip, thank you cuy. Kita bakalan jalanin perintah ini di MySQL-nya si Slave. Aku coba taruh di Sublime dulu. Nah di sini ada yang perlu diubah nih cuy. Yang perlu diubah itu yang host. Jadi hostnya ini harus kita ngarah ke IP MariaDB master. Aku nggak tahu IP-nya berapa. Aku perlu ngecek dulu. Sekarang dia IP-nya di 072. Master user replicator sudah sesuai, master password sesuai, master log file sesuai, master log postnya tak samain ke 32.8. Nah kalau udah aku coba copy paste di sini. Oke. Selanjutnya buat verifikasi replikasinya kita coba jalanin ini. Nanti harusnya di bagian slave IO running dan slave SQL running ya, dua-duanya ini outputnya. Hah? Oh sorry, maksudnya di slave-nya. Oke, ini apa sih? Apa aku typo ya? Kok jelek hasilnya anjir? Jangan pakai G coba. Lah. Wah, kocak. Ya intinya coba kamu cari aja deh. Harusnya tuh nah ini dia nih. Value-nya di sininya anjing. Ya lah, anggaplah ini udah aman ya cuy. Selanjutnya kita bakal bagian 9. Uji coba replikasi. Jadi ketika aku nambahin data baru di master sini, nanti harusnya di MariaDB slave-nya itu bakal masuk data baru juga. Jadi satu kali write di Mari, yang slave ini bakal ikut write juga. Oke, ini aku coba insert 2 new user. Sekarang kan kalau kita coba cek di database yang slave kan yang slave kan baru ID-nya sampai 4 kan. Kalau saya coba nambahin yang 2 ini harusnya sampai 6. Nah gitu cuy. Begitu juga kalau aku nge-update data existing, data yang sudah ada. Oke, ini aku coba nge-update si John at example.com, name-nya tak update jadi updated name. Sekarang kan si ini kan namanya John Doe kan ya. Aku bakal namain di sini update jadi name-nya itu bakal updated name. Nah, kalau aku select all lagi harusnya ID 1 name-nya udah berubah. Buset, ini bukan sulap bukan sihir nih cuy, tapi namanya replication nih cuy. Begitu juga kalau aku nge-delete, aku bakal nyoba nge-delete si Michael ini nomor 3. Aku coba jalanin di master, aku coba enter, terus aku select lagi di slave. Sekarang nomor 3 ID 3 ini sudah hilang gitu. Jadi aku memiliki backup near real time, hampir secara real time. Aku nggak tahu dia latensinya berapa milisecond, tapi yang namanya sistem itu pasti tetap ada latensinya. Begitu juga kalau kita ngeping ke IP router pasti tetap ada latensinya, entah itu 0, sekian ms itu tetap latensi cuy. Nah ini aku coba insert banyak data sekaligus di master. Waduh. Oke, ini aku coba insert 3 user. Kalau aku select lagi sekarang user ABC sudah masuk di slave gitu cuy. Nah kalau kita coba cek konsistensinya, total datanya tuh sama-sama 8. Nah kalau pertanyaannya, oke mas ini kan bisa kan ya kalau kamu nge-update insert data di master terus di slave-nya itu kan ikut ke update ya. Bisa nggak kalau insertnya itu di slave nanti masternya yang ke update? Nah kita coba aja cuy, kita coba aja insert data lagi cuy. Aku coba insert data lagi. Nolak nggak ya dia ya?
Nah, bentar, datanya aku coba ganti ya. 33. Ini bisa unik nggak sih? 34. Aman kan ya? Nggak duplikat kan ya? User 34. Oke, di sini nggak ada. Aku coba nge-write di slave. Guys, di slave ini ada 13. Kalau aku coba select, tai lah. Select all from users, dia datanya nggak ke update cuy, karena memang replication yang aku jelasin saat ini dia itu replication satu arah, hanya dari master replicate ke slave, tapi dari slave ini nggak nge-replicate ke master, dia hanya dengerin doang. Dia tugasnya itu cuma nanyain info doang, apakah ada info data terbaru bosku. Kalau si master ini ngirim data ya ada nih, ada data baru nih 789, info diterima, dia masukin ke database ya. Tapi si slave ini nggak bakal ngasih info terkait data baru yang ada di sini. Nah, kalau aku coba bikin user di sini, terus aku select lagi, nah ini aku nggak tahu nih. Benar-benar aku tahu. Anjing, jadi Astra kebanyakan nggak taunya ya. Bungul. Jadi Astra kebanyakan nggak taunya, mending gak usah ngastrak mas. Shit. Ya aku coba masukin data baru lagi di yang master. Gimana hasilnya? Apakah dia ketimpa atau ke nambah ID baru? Nah dia jadi enggak ini nih coy. Dia jadi dia jadi nggak sinkron coy. Semenjak tadi kita nambahin data baru di slave, jadi dia nggak sinkron datanya antar master dan slave gitu teman-teman. Nah kalau pertanyaannya bisa nggak sih mas kalau ada dua database gini, data replication tapi ya dua-duanya bisa dipakai, jadi aku bisa nge-write di database 2, nanti di database satunya bakal ke write juga, bisa pakai Galera cluster cuy. Nah dia ini lebih kompleks, nggak semudah yang tadi. Dia juga perlu install tools tambahan, dia juga ribet banget karena dia itu nggak mau datanya inkonsistensi, makanya minimal Galera cluster itu ada tiga server cuy, nggak dua, itu nggak boleh, minimal banget itu 3, 2 nggak boleh. Makanya kalau 2 ya kita pakainya belajar application manual kayak gini, application 1 replication satu arah gitu teman-teman. Modulnya udah selesai. Penutup kata ChatGPT, dengan modul ini Anda berhasil membuat sistem replikasi MariaDB Master Slave menggunakan 2 VM Debian 11. Modul ini cocok untuk pembelajaran project kampus ya, jadi kamu dapat ilmu tambahan nih teman-teman dibandingkan kelas yang gak tak ajar ya. Meskipun aku menghilangkan modul join dan subquery dan lain-lain ya, tapi subquery join kayak gitu tuh di YouTube banyak cuy. Tapi kalau kayak gini nih ya meskipun di YouTube ada, tapi kan nggak dua arah kan ya. Kalau kamu nanya juga dia nggak jamin jawab kan. Gitu teman-teman. Ada yang mau nanya nggak nih? Ini kok udah nggak ada yang gambar-gambar lagi nih cuy? Apa udah mulai pada tidur kah? Wah, berarti tutorial dongeng malamnya works nih cuy. Oke, sudah waktunya kita presensi cuy. Weh, ini suaranya aku masuk gak weh? Weh. Ada. Masuk. Oh iya. Halo. Jangan lupa absen. Aduh. Jangan lupa absen di videoku yang kemarin. Bajingan. Nih. Absen dulu. Absennya di sini kali ya. Seru nggak cuy absen di sini? Wow, kenapa di situ? Seru nggak cuy absen di sini cuy? Biar rame nih komentarnya nih. Aku udah bang. Apa? Aku udah lihat bang. Oke lah. Absen di sini nggak ya cuy? Ananta atau Absen di sini juga kali ya. Seru nih, sumpah seru. Kamu walahi absen di sini,
komen ya, kamu komen intinya bebas lah. Ini gimana ya? Dear Mas Jonathan dari kelas Amanin aja. S1 RPL. Dear Mas, kayak gitulah, intinya kayak gitulah. Formatnya tak bebasin ke kamu, yang penting konten mengandung namamu satu kosakata aja nggak apa-apa, plus kelasnya entah dari RPL atau dari SI ya. Intinya hadir Mas, izin ikut pushingnya gitulah cuy, intinya gitulah cuy, biar keren lah cuy. Jangan, ayo cuy, jangan mengandung nim ya, jangan pakai nim cuy. Ayo cuy, waktunya absen cuy. Ayo, ini siapa nih jir, saudara? Akhirnya apa? Sakit aja. Jangan dengar suaranya sendiri, geli. Waalaikumsalam, sore. Ayo cuy, ramaikan komen. Baru kali ini aku nyuruh di YouTube deh jir. Dulu pas SMK aku pernah jir. Pas Covid kan. Pas bentar aku sambil muter lagu ya biar nggak pusing. Pas Covid tuh guru ngasih tugasnya itu oke anak-anak belajar ya dari video ini, ngasih link YouTube-nya orang lain. Terus tugasnya apa? Teman-teman komentar ya di video tersebut untuk presensinya. Jadinya presensinya itu komentar dari video tersebut tuh spam semua anjir. Muhammad Ananta hadir, Pak. Kayaknya yang punya bingung kali ya. Yang punya bingung kali ya. Wah, ini guru mana nih yang jadiin ini kelas buat ini video buat presensi nih. Ini mau buat dulu cuy. Ini mau buat keburu meninggal. Ih, aku punya puding cuy. Bau nggak ya dari pagi? Itu nggak banyak nih. Mas prak 1,5 jam tuh rasanya tuh kayak lari 10 km nih jir. Kalorinya sama-sama kebakar nih. Gitu ya teman-teman. Silahkan absen, jangan dihapus komentarnya. Tambahin ngapa cuy, jangan nim nama, jangan kelas nama doang gitu. Kasihlah komentar apa biar nggak kelihatan botnya. Biar nggak kelihatan GB-nya. Anjim nih, kelihatan banget nih GB komentar nih cuy. Kelihatan banget nih GB komentar gitu ya teman-teman. Yang pertama ya sekalian klarifikasi ya. Yang pertama aku minta maaf kalau performa Aspraku semester ini tuh berkurang banget ya. Ya meskipun teman-teman gak ngerasain performa Aspraku semester lalu ya, karena aku baru kali ini ngajar di RPL dan SI. Tapi yang jelas performaku minggu pertama kedua tuh dan minggu akhir-akhir ini jelas beda kan ya. Entah ketiduran atau balik gasik atau ada orang nanya di WhatsApp tak tai-taiin ya, aku minta maaf cuy. Aku juga berharap teman-teman belajar banyak ya di luar modul kayak gini yang tak contohin. Nanti aku coba nyari modul yang lain yang sekiranya di modul gak ada. Aku bakal nyoba bikin modul lain yang di modul gak ada. Jadi sambil klarifikasi ya cuy. Jadi nih aku nih gak expert bahasa data cuy. Bahasa data aku cuma paham basic. Nah untuk minggu pertama dan sampai UTS kan ini kan ya masih basic kan, nah itu aku bisa cuy. Tapi pas udah join subquery dan lain-lain tuh aku nggak bisa. Daripada aku belajar, mending aku ngasih modul sendiri. Nah semoga teman-teman dapat insight baru di luar modul, teman-teman bisa belajar
modul yang ada di setelah UTS belajar mandiri. Itu teman-teman ada pertanyaan gak nih sebelum tak akhiri? Baru kali ini jar aku ngasprak 11 kelas. Baru kali ini ada yang nanya tadi, reliability bayar gak mas? Sisanya mah kayak tai semua anjir. Udah option belum bang? Buatin kesimpulan terakhir. Nah, backup ini sangat penting ya buat jaga terkait kehilangan data akibat entah error sistem, serangan siber ini ya berarti kayak database-nya mungkin di delete kan hacker punya akses ke server kita, bisa jadi dia backup terus di drop terus dimintain tebusan kalau mau datanya dibalikin, atau entah kena ransomware ya sama aja sih. Atau di drop sama hacker yang jahil, dia nggak minta uang tapi dia ngedrop database terus ditinggal gitu, atau kesalahan manusia. Bisa jadi ada orang yang ngedrop semua data, dia lupa masukin kondisi where gitu, jadi dia ngedrop semua data. Itu juga kalau ada backup ya bisa di restore. Kayak ini ada yang penjelasan yang tadi ini mah semua ya anjir. Nah, ada juga buat otomatisasi backup. Kalau pakainya tuh MySQL DAM, bisa pakai cron job. Jadi setiap jam, entah setiap berapa jam sekali, atau setiap berapa menit sekali, atau setiap berapa detik sekali, atau setiap jam apa, atau setiap jam apa, hari apa, itu bisa pakai cron job kalau di Linux. Aku nggak tahu kalau di Windows. Backup tanpa uji restore itu backup palsu cuy. Jadi seandainya kita udah berhasil nge-setup, oke lah, nggak ada salahnya lah tiap hari kita coba restore di database baru lagi, apakah backupnya ini aman atau enggak. Jangan sampai pas kita coba backup aman loh mas, aku udah megang file SQL nya tapi pas diimpor tuh ternyata gagal. Bisa jadi karena ya aku nggak tahu ya gimana bisa gagal ya. Bisa jadi karena si database yang mau di database tujuan itu versinya lawas, database yang di backup itu versinya baru. Aku ya bisa jadi kurang lebih kayak gitulah teman-teman, harus dicoba secara berkala. Tapi kalau masih nyoba implementasiin ya di awal-awal ya lebih diseringin lagi gitu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung operasi ini aku. Thank you teman-teman.